Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mulia Sukmawati dari SDN Caringin Nunggal, Kabupaten Cianjur, akan melaksanakan PPL 1 RPP 2 dalam rangka memenuhi tugas PPG Dajab 2022 Batch 3 UIN Wali Songo, Semarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah ya, pada hari ini kalian bisa datang dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita baca doa bersama-sama. Baca doa mulai. Siap bersama.
pada hari ini kita akan mempelajari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari Nabi Daud alaihissalam, dan sekarang kita mempelajari kisah putranya, yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah putranya. Akan tetapi Nabi Sulaiman ternyata mendengar suara seperti tersebut dan memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk berhenti sejenak sampai pasukannya tidak mengerti apa maksud dari Nabi Sulaiman tersebut. Ternyata Nabi Sulaiman mendengarkan percakapan tersebut supaya cepat-cepat. Tapi Nabi Sulaiman mengizinkan semua tersebut supaya tidak terlalu cepat karena dia mengerti bahwa di usianya yang ke-67 tahun dan bahkan kematiannya pun tidak diketahui oleh siapapun, dan kematiannya diketahui setelah 1 tahun beliau meninggal. Kenapa hal tersebut terjadi? Itu dikarenakan Nabi Sulaiman meminta kepada Allah SWT untuk rahasiakan kematiannya, karena jika orang lain tahu maka para jin setan akan kembali kepada kekufuran dan juga kemusyrikan. Selain itu juga itu membuktikan bahwa yang namanya jin itu tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan bahwa Nabi Sulaiman adalah nabi yang rendah hati, baik dan bijaksana dan selalu taat kepada Allah, walaupun beliau mempunyai kekuasaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahnya. Dan kalian bisa mengambil hikmah dari mempelajari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerti tidak? Mengerti. Masih tepuk tangan dulu atuh. Tepuk tangan dulu supaya semangat. Tepuk semangat. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang penasaran nggak? Ibu, aku mau kenapa gitu? Coba, ada yang bertanya? Ada? Silakan, Caca. Tadi udah ya sebelumnya di dalam video. Kenapa Nabi Sulaiman kematiannya tidak mau diketahui oleh orang lain? Ada yang bisa menjawab? Karena Nabi Sulaiman tidak mau tidak mau jin atau setannya itu kembali kepada kemusyrikan, ya, tidak mau jahat lagi, karena semuanya tunduk pada perintah Nabi Sulaiman. Nanti kalau misalnya tahu Nabi Sulaiman itu sudah meninggal, maka dikhawatirkan jin dan setan itu akan berbuat jahat lagi. Makanya para nabi dan rasul diutusnya untuk Bani Israil. Ada yang mau bertanya lagi? Negara apa coba, ada yang tahu tidak? Hah? Di negara apa Nabi Sulaiman itu berkuasa? Palestina juga, apalagi? Sama Palestina Negeri kan? Ada yang bisa menjawab? Ibu mau tanya? Saudara kami.
diskusi kita. Bagaimana sifat keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Bijaksana, adil, dan rendah hati. Apakah di zaman sekarang ini masih banyak orang yang memiliki sifat seperti Nabi Sulaiman? Sudah sedikit orang yang tidak sombong. Gimana? Kasih yel yel. 1, 2, 3. So, boleh dulu kasih tepuk tangan. Kompak, so boleh ngomong itu dulu. Tahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan memaparkan hasil diskusi. Satu, menurut pendapat kalian apakah cerita tentang Nabi Sulaiman ini bisa diterima oleh akal kalian atau tidak? Jelaskan. Satu, bisa karena Nabi Sulaiman adalah nabi yang mendapatkan mukjizat dari Allah. Dua, apakah zaman sekarang ada orang yang bertentangan dengan sifat keteladanan Nabi Sulaiman? Dua, ada banyak pemimpin yang tidak adil. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok yang mana dulu? Boleh kelompok yang sini dulu, silahkan. Apa yang bisa kalian ambil dari kisah tersebut? Kita tidak boleh tergantung kepada manusia dan kita hanya boleh tergantung kepada Allah. Kasih yel yel.